Najwa Shihab pernah berkata, hanya pendidikan yang dapat menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Pendidikan berkualitas merupakan fondasi membangun bangsa yang hebat. Halo, perkenalkan, saya Muhammad Farid, siswa kelas 12 SMK Negeri 3 Padang, siap menjadi bagian dari Parlemen Remaja 2024. Indonesia dengan 279 juta penduduk bercita-cita untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. Hal ini tentu dapat kita wujudkan dengan menjalankan rancangan pembangunan jangka panjang nasional yang telah disusun oleh Kementerian PPN Bappenas berupa 4 pilar visi Indonesia Emas. Satu di antaranya ialah pembangunan manusia dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 jelas mengatakan bahwa negara menjamin setiap pendidikan warga negara. Tapi kenyataannya pada saat ini Indonesia masih mengalami berbagai macam permasalahan di bidang pendidikan. Menurut data yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi untuk tahun ajaran 2023-2024, Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya memiliki 13 sekolah SMA dan 3 SMK. Sangat berbanding jauh dari Kota Padang yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat yang memiliki 105 sekolah yang tersebar di setiap kecamatan, sehingga membuat para siswa jauh untuk ke sekolah. Selain penyediaan infrastruktur dan prasarana di daerah tersebut, kualitas dan kuantitas guru juga masih menjadi sorotan. Jumlah guru tidak memadai membuat satu guru mengajar lebih dari jamnya. Menjadi tugas dan tanggung jawab bagi rakyat di DPR untuk menyuarakan permasalahan ini kepada pemerintah, sehingga dapat memenuhi hak warga negara dalam memperoleh pendidikan. Saya sebagai agent of change penerus estafet kepemimpinan bangsa akan menjalankan 3 fungsi DPR untuk mengatasi persoalan tersebut. Yang pertama, fungsi pengawasan dengan mendesak pemerintah untuk membentuk sekolah baru. Dengan adanya sekolah baru, maka jumlah siswa yang akan melanjutkan pendidikan akan bertambah dan angka siswa yang putus sekolah akan berkurang. Yang kedua, pelaksanaan fungsi anggaran. Pemerintah telah mengalokasikan sebesar 20% dari dana APBN untuk pendidikan atau sebesar 660,8 triliun. Dana sebesar ini perlu dikawal dan dipastikan proporsi anggarannya sesuai dengan setiap indikator, baik untuk peningkatan akses pendidikan, untuk kualitas sarana dan prasarana terutama di daerah 3T, serta penguatan konektivitas pendidikan vokasi dan pasar kerja. Yang ketiga, pelaksanaan fungsi legislasi dengan menyetujui pembentukan komunitas gercep. Tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah guru yang bersedia ditempatkan di daerah 3T amatlah sedikit. Dalam upaya meringankan beban tersebut, perlu dibentuk suatu komunitas untuk mensupport peran tenaga pengajar. Gercep merupakan singkatan dari Gerakan Remaja Cerdaskan Bangsa. Partisipasi Gercep perlu mendapati legitimasi dari DPR untuk dapat berkontribusi secara luas. Dengan pembaruan legislasi, optimalisasi anggaran dengan tepat, serta pengawasan dengan baik, Indonesia dapat menciptakan generasi yang cerdas dan mampu bersaing di era global. Wujudkan visi Indonesia Emas 2045. Generasi cerdas, pendidikan berkualitas, wujudkan Indonesia Emas. Saya Muhammad Farid dari Dapil 1 Sumatera Barat pamit undur diri. Salam Parja.